lo udah punya semuanya nih ceritanya. Discuss, Ziggy Zaga, Brandas, pekerjaan, keluarga, semua lo punya. Pertanyaannya cuma satu, bagian jiwa mana dari lo yang belum lo fulfill? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast. Eka Brandas. Ya. Gimana Pak Agus? Insyaallah. Kabar bro? Alhamdulillah. Gimana Brandas? Gimana sekarang? Baru disambung. Akhir tahun lalu, akhir Desember 2021. Sekarang lagi mau masa promo tuh segala yang itulah. Udah mulai tur nih? Udah nih, as of time we speak, gue minggu lalu di tanggal 14 Mei baru menjadi titik pertama di Bandung. Nanti akan lanjut ke Jogja, Surabaya, Bali. Setelah pandemi itu berarti kan setelah pandemi pertama ya itu si setelah pandemi kedua dong, Omikron udah kelar. Iya. Baru jalan. Jadi vaksin semuanya. Terus kosakata yang bikin nama Brandas itu siapa ya Kak? Kalau itu lampau banget ya. Itu kata-kata lampau kan, Brandas gitu. Iya kan? Sebenarnya juga dari kita ke kalau nemu bikin kata sih dari gua gitu kan. Itu kan sebenarnya bandnya almarhum Ruli ya gua, temennya kan. Tadi namanya The Motive. Sekarang bandnya hidup lagi malah. The Motive itu. The Motive yang masih tahun. Tapi kalau di kata Brandas itu dari gua, akhirnya bilang aja deh biar lebih nampol gitu kan. Cuma itu juga gara-gara kepengaruh. Kira dulu sering nonton film, nyari-nyari di film-film jadul tuh. Kayak film-film Robi Sugara, Roy Marten, itu Panel Jalanan, terus Jalanan gitu kan. Udah masa lalu banget ya. Jadi tuh pernah ada adegan pokoknya yang si Roy Marten pulang rumah terus diusir sama bapaknya, pasal bandaran kau. Jadi gue keren ya jadi ngomongin gitu. Karena itu kalau zaman emak gue tuh ya suka marah, dia suka udah jangan main sama anak berandalan deh gitu. Atau morfinis. Iya. Itu jadi satu tuh kata tuh. Belum ada Pak Awar sebenarnya. Belum ada dulu namanya morfinis walaupun mereka nggak pakai morfin. Iya. Kan? Iya. Aduh, itu seru banget tuh itu. Dari situ kira-kira sumbernya lah, inspirasinya. Terus album sekarang era besok album kelima. Album kelima. Covernya menarik juga. Ini dia. Iya. Ada gedung DPR. Iya. Bawa molotov. Ada ikonnya kita tuh namanya si tentara Elvis kan. Kayak gitu. Gimana terjadinya nih ya? Iya. Si cover. Kalau cover itu kita udah diinisiasi dari waktu rilis single pertama. Waktu kita tulis pertama dari album ini tuh tahun 2018 akhir. Judulnya Retorika, yang kerjain covernya Agan Harahap dari Jogja. Terus tapi itu belum pakai konsep kayak begini. Single kedua The Truth Is Coming Out. Nah itu baru kita kerja sama seniman dari Jogja namanya Dito. Terus kita nih lagunya temanya tentang begini, terus diinterpretasi sama dia, keluar dia nyebutnya cuma bisa batu, jadi kayak cuma landscape terus ada figur di tengah ini. Nah dari situ baru tuh dia mulai ngerjain based on tematik singlenya, terus coming out tentang manipulasi fakta di negara ini, informasi juga banyak dibohong-bohongnya gitu kan rakyat, terus belum padam tentang proses penuaian misalnya Brandas walaupun tua masih ada loh gitu kan. Terus dia ngambil icon singa, terus preambul single yang terakhir kemarin itu cerita tentang preambul kan dari pembukaan UUD 45 ya, bagian UUD 45 pembukaannya dia ngambil itu salah satu political di album, ngambil burung nasar, burung pemakan bangkai yang pakai baju jenderal. Menunjukin tentang simbolisme otorita lah. Terus cover albumnya apa nih? Ini bisa pecah nih gue sama. Harus naik dong ya. Iya, sekali gitu. Terus gue pikir wah, kan udah ada icon sih kepada Elvis. Terus simbol apa yang ngerepresentasiin
protes lagu kita ditujukan buat siapa, ke legislatif gitu. Makanya kita ambil gedung MPR yang udah rusak sebagai simbol dari rusaknya kepercayaan kita sama pemimpin negara ini. Menarik tuh lo bilang manipulasi rakyat tuh. Tapi nanti kita on way ke sana ya. Kita ngomongin dulu deh dunia iklan yang lagi tekunin. Iya. Itu kan menggabungkan beberapa elemen ya, elemen seni, elemen komersial. Menurut lo kenapa lo sampai sangat menarik dunia iklan? Yes. Kalau boleh jujur sih gue itu dulu gue nggak aja nyemplung ya. Dulu kan sekolah seni kan, sekolah seni terus lulus, terus mau berkesenian dulu kan belum hidup di sini. Kita ngomongin awal 2000 ya, waktu gue baru lulus ya. Nggak mau jadi seniman tuh nggak kayak sekarang gitu, gampang nyari galeri, bikin ini nyari kurator gampang gitu. Dulu gue inget banget bawa portfolio lukisan gue. Kayak orang yang kerja gue sekolah di amplop gitu, di file gitu, datang ke Galeri Semarang lah, di Kemang. Saya mau bikin pameran, gue lagi udah lihat itu yang anak muda ya. Lukisan gue kan dulu namanya juga kuliah di luar negeri, jadi ya gitulah. Di OSI kan lo? Di OSI di sini terus. Gue lo nggak bawa map yang itu kan, yang zaman film-film zaman kayak begitu gue. Gue bawa gue scan ke print gitu kan, tiga, jadi gue bawa di dalam map gitu. Terus lukisan gue dulu pornografi, namanya anak muda kan kontaknya lagi bilang gue lah gitu. Terus gue bawa, mas mungkin ini terus dilihat, wah nggak bisa mas kayak begini kan. Pokoknya nggak lancar lah nyari kerjaan. Ditawarin sama saudara gue, kebetulan dia udah di periklanan. Lo dimasuk aja katanya nih di ini lo kompetensi apa sih? Lukis kan gambar ya, berarti lo jadi visualizer aja namanya, storyboard, artis storyboard gitu kan. Dari nol banget berarti lo kayak? Iya, jadi dimasukin ke Ogilvy dulu, disuruh jadi storyboard artis. Mulai dari situ, gue tadi freelance dulu kan, bikin divisi buat salah satu rokok gitu, merek brand, bikin iklan 1 menit, 60 second, kasih ke dia. Suka tuh ininya, orang kan, wih keren nih gitu kan. Udah bakal, terus ditransfer nih, gue 1 menit itu aja di tahun 2001 gue dapet 6 juta. Lumayan kan, kaget gue. Belum ngerti tawar-tawar, gue nggak ngerti bayaran berapa, diurusin sama saudara gue kan. Masuk ke bank, gila 6 juta gede banget, kaget akhirnya gue masuk in-house di situ, di Bukit Ogilvy. Sampai director? Oh belum, itu dari graphic designer dulu, gue 4 tahun terus itu lama, sampai ke art director namanya. Art director gue udah lagi melakukan buan atau agensi lain, jadi senior director, group head, sampai creative director. Lo kenapa sering pindah-pindah? Ya itu mau praktek anak iklan kayak begitu, ngikutin alur ya? Alur, maksudnya alasannya juga kalau nggak pengen naik pangkat, naik gaji gitu aja. Kayak gitu. Biasanya habis lebaran tuh, terima THR, kasih kusuk dari tempat. Karena udah ada gaji 13 kan? Apa tuh? Gaji 13 THR. Oh iya, udah THR udah kasih kusuk tuh. Biasanya dari bulan puasa udah mulai ngirim portfolio. Kayak gitu. Apa yang lo paling senang bikin saat iklan? Iya. Yang sempat rilis kayaknya wah gimana, tapi lo puas banget dari segi artistiknya, dari segi narasinya, dari segi segala macam. Oh iya. Campaign integrasi disebutnya ya dulu. Dulu boleh dibilang yang paling gue bikin seneng dan memuaskan gitu ya, itu waktu kerja di salah satu agensi multi di Jakarta, Rio Burnett. Ini tahun 2015, salah satu klien kita tuh McDonald's. Terus kita sering bikin campaign buat mereka, dan McDonald's itu biasanya mereka udah punya set of rules sih, kayak guideline ya, brand guideline. Jadi lu kalau mau McDonald's di mana aja di seluruh dunia kan sama aja tuh, M-nya, merahnya, tata ruangan gitu kan. Produknya juga mungkin beda rasanya gitu. Jadi mereka udah sangat ada set. Itu pun bercampaign atau berpromosi juga dia udah ada aturan rules itu, layout harus kayak gimana, terus feel sama tema konsepnya juga. Nah, di tahun itu kita bikin buat waktu itu campaign buat Miss Spicy Korean. Spicy Korean. Iya, rasa Korea gitu. Nah, terus
gimana nih ya untuk bikin campaign-nya biar ya bagaimanapun juga biar salesnya mesti tinggi kan. Kita akhirnya kayak ngebajak tren drakor waktu itu, baru mulai itu 2015. Drakor itu kan ininya temanya biasanya kayak gitu tuh, cewek miskin atau cowok miskin ketemu pacar yang kaya, jatuh cinta, coba dilarang sama keluarganya. Terus akhirnya pergulakan itulah, pokoknya gue pengen naksir sama cewek gue, pengen nikah, cuma keluarganya marah kayak gitu kan. Nah akhirnya kita bikin kayak mini seri gitu, ya ada beberapa adegan yang si audiensnya nih, netizen suruh bikin adegan sendiri pakai HP. Gitu. Jadi pas momen ketemu si cewek miskin yang jadi pegawai McD, cewek miskin ketemu cowok kaya kayak di situ tabrakan gitu, dibikin sendiri tuh, kan lo yang upload dah gitu. Terus ada beberapa adegan kunci lagi yang kita kosongin, sengaja dikosongin terus suruh dia mereka bikin adaptasinya. Jadi dia jadi aktor lah gitu. Tuh meledak tuh, salesnya bagus gitu. Jadi kliennya suka gitu, karena kan ultimate pencapaiannya tuh yang paling tertinggi adalah klien senang, salesnya mencapai target gitu kan, kita juga puas sebagai kreatif. Jadi itu satu yang berhasil tuh menurut gue. Jadi di benar tuh itu McD. Cuma ya kenapa yang gue suka ya proses itu ya, proses kita pas brainstorming ya, kalau paling gue suka tuh proses gimana kita memecahkan masalah yang dipunyai sama si klien untuk memasarin produknya, tapi kita juga bisa input ide kreatif kita di situ, dikawinin kreatif sama kreasinya gitu. Itu sih yang gue suka. Kak, lu masih koleksi berhalal tuh? Action figure. Sama berhala gue disebutnya Berhalal. Sama anak-anak tuh komunitas gue juga berhala gitu. Masih. Itu yang paling mahal berapa, yang paling murah berapa sih tuh? Waduh, Itu lebih ke ego kan sebenarnya. Kalau di gue sih lebih ke nostalgia gue. Nostalgia gitu, karena dulu masa kecil nggak mampu beli dari keluarga. Karena lu punya duit sendiri, pengen kan kayak gitu. Cuma sayang kita pengen waktu dulu udah mewah tuh, bisa udah fantastis harganya. Cuma yang paling mahal istri kalau nonton hati-hati nih. Gue yang paling kemana apa ya, lu tau band Daft Punk nanti? Tahu. Daft Punk ya, yang helm itu kagak, gue action figurnya itu dirilis sama perusahaan Jepang action figure namanya Magicom. Dia punya seri namanya Real Action Hero. Ini kalau nggak rilis musisi atau tokoh kartun atau film gitu ya, tokoh film. Nah ini di seri musisinya tuh dia ngerilis Daft Punk tuh gitu tuh. Mereka baru rilis album Random Access Memories dulu tahun 2010 ya masalah. Tahun 2014 dirilis figurnya. Satu biji 4,5 juta. Udah beli dua sama satu kan berdua deh kan. 9 berarti ya? Iya. Kirim sejutaan enggak? Kirim, iya bisa jadi. Pas ceban ya? Iya, udah email tuh. Itu udah buta tuh, gelap mata tuh ya. Kalau punya. Itu yang paling murah? Macam-macam, paling murah mah kayak dari Facebook, buat capan juga beli kalau misalnya. Gitu membangkitkan ini masa lalu ya, kayak apalagi kayak film kartun yang kita nonton dulu tuh kayak Silverhawks gitu kan. Otus yang tukang Jepang anime gitu kan, sama yang di TVRI lalu putar lah kartun-kartunnya RCTI gitu kan, Transformer gitu. Itu gue beli tuh, ada yang murah dan mahal. Jadi berdasarkan memori aja, nostalgia gitu. Lu taruh di satu ruangan tuh ya biasanya? Ada di kamar. Jarang lu buka kan itu kan? Itu konyol kita dulu. Makanya gue bilang beli itu kayak udah gue taruh aja. Iya itu. Kayaknya lu nggak mainin, nggak lu kotak-kotik gitu kan? Iya, kayaknya grupnya udah aman. Cuma ditaruh gitu doang. Kayak gitu tuh. Kalau ngomongin ego itu biasanya antar kolektor yang emang ya udah sultan lah ya, kelas sultan ya, kayak beli juga udah merem tuh berpuluhan juta tuh. Itu mereka ego tuh baru berarti wah si dia punya, gue juga masih punya nih gitu. Makin jarang makin bangganya masih makin itu gitu kan. Kalau yang action figure Indonesia? Indonesia karena jarang sih di sini.
yang bikin tuh ya produsennya gitu. Walaupun udah ada beberapa ya. Dulu ada produsennya si Billy namanya, Billy Kalsaholic, dia anak sakti juga tuh dulu. Dia bikin Sari Naif dulu, terus anak Jogja banyak yang bikin tuh XM Studio kalau salah namanya. Tapi limited semua dan ya mahal ya, mahalnya masih kisaran 3-4 jutaan gitu. Dan itu juga patung, resin gitu. Tapi gue jarang sih kalau beli. Lo nggak ada yang punya? Kagak ada ya, dulu sempat punya yang Naif cuma gue jual lagi. Gak berubah. Nah juga, cuma lagi BO pokoknya gue belum lepas dah. Dulu. Sekarang kita ngobrolin 2 tahun terpuruk lo nih. Iya. Ya kan? 2006 sama 2015. Tuh. Lo mau yang mana dulu kita bahas? Yang awal dulu dah. 2006 ya. Iya. Itu bokap Apa? ya kan? Dan dia saat paralyzed, Betul. ya kan? Iya. Kasih pejangan ke lo ya. Benar. Bisa lo ceritain? Karena itu titik balik lo di situ ya. Betul. Katalis. Sebenarnya kalau percikan-percikan itu bener gue dulu ketemu Ustadz yang sampai sekarang gue belajar sama Bapak namanya di tahun 2003 gue dikenalin sama si Aruntung sama Jody, Misternya Ustadz waktu itu udah guru mereka, terus gue dikenalin, gue udah mulai belajar mereka itu 2003 masalah. Tapi 2006 Bapak wafat, kena stroke dulu, dirawat di RCM selama 2 minggu gitu kan. Terus di tengah stroke kena serangan jantung gitu yang akhirnya wafat dari situ. Cuma ya benar tuh ada kayak beberapa malam sebelum dia wafat itu dia tuh kan nggak bisa ngomong gue sih. Iya. Live lah kan. Iya, kalau ngomong juga ada juga gitu aja. Gue lagi nunggu itu tiba-tiba di tengah malam dia bangun tuh di tengah malam di Kayak sedih gitu. Iya, bangun terus gue bangun juga kan. Kenapa? Terus dia ngeliatin kamar tuh di scanning, gue kayak ada apaan, gue ngeliatin gitu terus ada suster masuk, terus ngasih obat, general gitu emang kan ada obat yang mesti dikasih kan. Dia ngeliatin gitu tuh kayak ngeliatin tuh pas ngeliatin kayak gitu tuh dia siapa ya gitu kan, susah keluar, dia nanya sama gue, jelas suaranya gue clear di kuping gue. Nggak pelok, nggak apa gitu. Itu di luar siapa katanya? Tapi gue bingung ya. Kaget gitu. Hah? Nggak ada siapa bah gue gitu kan. Terus dia nunggu gitu terus gue ini kan. Terus di tengah itu dia dulu kenapa dulu itu dia tidur aja lagi gitu, istirahat. Terus tiba-tiba lagi dia ngomong gini, kamu nanti punya anak ajarin sholat. Nggak ada apa ngomong gitu dan clear, crystal clear di kuping gue tadi yang pelok gitu kan. Kayak gitu, kamu punya anak ajarin sholat. Poin kedua sama mama harus sayang gitu, sama adik-adik harus sayang. Itu gue waduh gue udah nangis tuh kan, udah gue istirahat gue gitu kan, udah ini apa ya maksudnya udah jelas kan pesan gitu kan amanah dulu lagi tuh, besoknya pelor lagi ngomongnya. Nggak ini lagi gitu. Tapi lu dekat sama bokap? Kalau dibilang deket sih gimana ya, bapakku tuh tipikal profil orang tua patriarki zaman dulu yang gimana ya, buat dia untuk menunjukkan emosi, menunjukkan kerapuhan sebagai bapak, sebagai laki-laki tuh buat dia jangan kalau bisa. Persis, gitu. sama. Iya, orang tua zaman dulu kayak gitu kan. Iya benar. Kayak gitu. Kalau bisa gue tuh yang sebagai benteng keluarga jangan kelihatan lamanya rapuh gitu. Terus gue bilang ada jangan juga sih gitu, kita sebagai orang tua kan gitu ya. Gue belum punya anak tapi sayang, tapi ntar insya Allah dapat rezeki lah gitu. Tapi dulu kayak gitu profilnya gitu. Jadi kalau dibilang dekat juga enggak sih gitu. Gue justru lebih banyak tahu cerita dia, masa lalu dia tuh dari ibu gitu. Dia tuh gimana bisa dia sejarahnya gitu. Lu deket banget memang sama nyokap lu ya? Lebih sama ibu emang Iya. gitu, terutama Ruli yang lebih dekat tuh. Tapi lu sama Ruli nggak deket? Nggak juga, sama Ruli tuh iya, ya mungkin itu it runs in the family mungkin ya kayak apa ya, karena gue dapat sampel gimana harus bersikap sebagai lelaki tuh dari bapak gue. Jadinya ya
untuk membuka hubungan sama keluarga sendiri pun ya kayak begitu, yang gue tahu kayak begitu gitu ya, kita seperlunya aja kayak gitu. Kalau belum perlu jangan kelihatan apa kita lagi susah dan kelihatan kayak gitu. Kalau nggak dekat sama Ruli, biasanya sih kalau udah kehilangan itu baru berasa. Baru iya, itu apalagi Ruli ya beberapa bulan sebelum Ruli wafat itu gue divorce pertama kali juga. Kita ngomongin 2015 berarti ya? 2015. Tahun terberat kedua lo ya? Betul, itu bahkan hantamannya lebih gede lagi ya, karena itu ngegoyahin gue banget tuh. Apa ya, jadi mungkin sebelum-sebelumnya gue 2014 lalu juga sempat umroh gitu kan. Itu gue udah nyiapin banget tuh, nabung segala gitu. Tapi gue gimana ya, waktu lebih umur kan kita ya memanjatkan apa yang kita inginkan gitu kan. Itu gue bingung karena kok jawabannya malah kayak begini kayak gitu. Kenapa malah kehilangan adik, kehilangan rumah tangga kayak gitu. Gue yang tunggu-tunggu sempat konsultasi ke ya pusat gue lah ya, gue nanya gimana nih Pak, kok kayak begini gitu. Cuma dia bilang lu nggak tahu sekarang ini apa gitu. Jangan dipertanyakan, yang penting berbaik sangka aja. Nggak bakalan lu pusing loh, otak lu nggak nyampe kalau proses ini. Dia bilang lu berbaik sangka aja udah, akan ada ininya kok, akan ada hikmahnya di sini gitu. Dan ternyata setelah itu juga mulai membaik ya, spirit mulai oke lagi, kedekatan gue juga lebih baik. Gue berhenti total alkohol, drugs segala macam gitu. Tadi kan sesekali gitu ya masih ya. Tapi itu udah gue total udah ingin lagi, mudah-mudahan sekarang ya. Terus baru tuh gue jawabannya ditemuin, oh ternyata memang gue diarahin harus begini, harus begini. Beda berapa bulan tuh setelah divorce, terus langsung kalau divorce ya pasti permasalahannya permasalahan lo lah ya, pribadi lah ya. Tapi maksudnya dari divorce ke Ruli wafat tuh, karena Ruli wafat juga cukup mengagetkan juga ya, jantung. Iya, betul. Iya kan? Iya, Ruli itu November 2015. Gue tuh mulai proses Agustus 2015. Jadi dalam beberapa bulan aja gitu, lagi di tengah-tengah proses sidang, Ruli wafat. Jadi di antara satu semester terakhir 2015 tuh, waduh gue udah berantakan deh gue. Iya, di 2015 gue sering tuh WhatsApp lo tuh, karena gue ngeliat secara tersirat ya, waktu lo yang mau itu divorce segala macam, gue WhatsApp lo tuh. Aku sih alhamdulillah orang yang continue ngecek gue, kayak Kak Ruli itu, gue ingat banget dia bilang Ruli itu butuh didoain Ruli itu. Karena lo mau bikin apa? Gitu Ruli ya, akhirnya nggak jadi. Ruli itu lebih butuh doa, dia bilang wah bener gue ini, tapi udah ngomong nganggus nih. Terus momen apa lo bangkit di 2015? Pasti ada satu wah gue harus bangkit nih, gue nggak bisa terpuruk kayak gini. Kalau momennya sih nggak ada sih gue, tapi lebih kayak gradually gitu ya. Gradually gitu, perlahan lah gitu kan, ya namanya juga masa mau gitu terus kan. Jadi pelan-pelan gue mulai ngebenahin diri sendiri dulu lah gitu. Berdamai kan diri lu sendiri. Berdamai, jadi yang mesti gue terima kalau ya udah gue udah sendirian, dan kehilangannya ini pasti ada maksudnya gitu. Terus yang gue nggak berhenti ini sih adalah ya doain, karena gue berkali-kali alhamdulillah sama guru gue tuh diingetin terus gitu, jangan sampai putus didoain karena orang dari dalam albarnya itu saya dibilang kayak ibadah lo lagi tenggelam tak udah di leher nih gitu. Terus yang ngelakuin dia naikin ke permukaan untuk napas tuh doa lo gitu. Makin sering lo ngedoain tuh kayak lo kasih nafas buatan buat dia gitu. Jadi itu yang gue usahain gitu. Tapi kalau bangkitnya sih pelan-pelan sih Gus, nggak ini ya, karena memang harus berjalan lah, karena ya yang jadi tulang punggung dapur udah gue kalau nggak kerja gimana gitu kan. Jadi kerja lagi, terus ibu gue juga lebih
butuh suku kan yang menjatuh banget dia juga tuh. Dia juga. Adik gue yang paling kecil di Australia, tinggalnya gitu kan jadi dekat. Ibu gue tuh sampai 2 tahun nggak berani tidur sendirian, jadi harus gue temenin terus. Akhirnya ngomong-ngomong kan mesti gue kuatin gitu. Pahala Insya Allah proses tuh. Kak, Ya. kontras gimana? Kalau kayaknya lagi aktif di kontras nih. Iya. Keluar dengan apa? Pas Ramadan kontras gitu, Ramadan. Iya. Katanya lah ya, kita support lah gitu emang ya. Gimana? Iya. Kapan lo mulai aktif di kontras? Sebenarnya ada beberapa opini fans gitu, berangkat saya terutama pada jadi politik sekarang gitu. Kalau ngomongin berkomen sebagai sosial komentari gitu ya, berkomentar tentang lingkungan sosial politik sih berarti dari awal pertama juga udah banyak bertemakan, cuma memang agak ambigu lah gitu ya, nggak gamblang, nggak frontal gitu. Di album ini tapi memang di era agresor ini emang ditujukan diagendakan untuk menyuarain kekecewaan kita sebagai personil dan sebagai warga negara Indonesia terhadap praktek politik yang terjadi di negara kita. Kayak gitu, nggak berubah gitu. Maksudnya dari kita awal 20 tahun ngeband sampai sekarang makin rusak kalau menurut gue. makin ugal-ugalan. Karena sistemnya udah set. Ini dulu ya. Sistemnya udah set, jadi lo mau taruh orang siapapun, betul. Itu akan sama aja. Fondasinya nggak berubah gitu. Benar. Jadi ke atas-atasnya ya itu aja dimainkan sama, maksudnya orang di balik panggung orang lama, tapi yang muncul tinggal dicatur aja bolak-balik gitu kan. Iya. Jadi berdampak itu tadi makin gamblang, makin makin eksplisit gitu. Manipulasi publik ya, informasinya, data-datanya makin abu-abuin kayak gitu. Kita jadi bingung nih, yang bener mana sih, apalagi di era sosial media masuk 5 tahun belakangan ini. Itu kan bisa digiring ya, tinggal pakai duit aja nih. Yeah. Jadi bikin beritanya tinggal gedean sampai duitnya gitu. Jadi kita ya kayak nonton wayang gitu Bu ya, nonton film gitu. Dia tuh kok nggak ada otaknya bagaimana sih gitu kan. Makanya lahirlah album ini gitu. Album ini bukan protes sih, tapi lebih kita nyorain kecewaannya gitu. Kita udah ngasih amanah, ngasih kepercayaan, tapi kok disalahgunain. Gitu. Makanya lahirlah lagu-lagu kayak Preambul itu. Ada lagu Suara Rumah Rakyat, ada lagu kayak Kafi dan salah satunya, karena menurut gua yang paling nista menurut gua itu agenda agama yang diangkat, yang digoreng. Itu gua bilang udah kartu merah banget sih gitu ya. Karena udah nggak semestinya gitu ranah religi atau agama itu yang mestinya ranah pribadi, tapi dibikin konsumsi massal dan diadu domba kitanya gitu. Dari situ kita mulai mikirin konsep artistiknya kan, makanya lahirlah cover album ini gitu, dengan konsep kita ada icon si orang artis ini yang berdiri di depan gedung MPR nya udah rusak, sebagai simbol kepercayaan kita terhadap pemerintah yang udah rusak juga, dan berikut dengan konten-konten liriknya gitu ya. Tapi pas dilirik anak-anak personal gue sendiri yang ketakutan. Pada protes, wah lo gila sih nih lirik kayak gini-gini, yang bener nih Kak gitu. Ya udah gini deh, kita ambil jalan tengahnya daripada kita ketar-ketir. Coba kita konsultasi ke lawyer, pengacara. Ini awal mula nih ya. Awal mulanya kita akhirnya ada kebetulan salah satu fans kita juga anak brigadir rock sebetulnya yang pengacara kebetulan gitu. Gue waktu itu udah kontak-kontak kenalan di Synchronize Fest. Namanya si Boy, Aldo, panggilan Boy. Karena di Synchronize Fest, lu lawyer gue gitu, ya udah ngobrol-ngobrol. Gue angkat dia, Boy lu bisa bantu nggak gini gitu. Boleh bang, mana coba lihat gitu. Gue kasih covernya, gue kasih liriknya. Bareng tuh kita duduk tuh, terus dia scanning, oh ini liriknya kemudian ganti ini bang, gitu kan. Termasuk yang lirik kafir tadi gitu. Terus sampai akhirnya diganti itu maksudnya dicari diksi yang aman gitu. Betul, gitu. Okay. Dan jangan ditujukan ke pengkultusan ke individu salah orang. Si A bangsat gitu, nggak boleh gitu. Terus saya dia ngomong gini, bang lu mendingan coba rangkul kayak yang BHI ini. Karena mereka ini aktif banget untuk mendukung gerakan-gerakan
partikel masyarakat yang pengen bersuara gitu. Jadi yang nggak punya akses ke lembaga hukum tuh diakomodir oleh mereka gitu. Kita kebetulan mau rilis single The Truth Is Coming Out gitu, dan kita punya konsep untuk nunjukin korban-korban aktivis politik yang hilang dan misalnya nggak ketemu, kasusnya nggak diselesaikan. Kontak ke mereka, dari mereka kita ngobrol lebih lanjut dan ditujukan juga dikasih akses ke Kontras karena itu kan lebih ke orang hilang ya. Ke Kontras, dari situ mulai dijalin kerjasamanya Gus. Gue dengan anak-anaknya dan gue kaget karena mayoritas anak muda yang passionate banget sama politik. Mereka lebih tahu lebih banyak dari gue dan mereka fansnya Berandas juga. Mereka ikutin kita dari awal, terus seneng banget menerima kita gitu. Dan gue di sana kita nemuin juga ada Khalil Mahmud, jadi manajer keuangan ya. Ada nama-nama kayak Yako gitu, Jason Ranti udah sering di sana, ada Bentasura udah sering ikut support mereka. Wah ini gue ketemu kayak oase yang gue cari-cari selama ini gitu kan. Tidak tahu gue tentang politik, ada di informasi sama mereka. Dan bahkan mereka ada aktivitas kayak gitu. Tiap kali ada demo, tiap kali ada perserikatan perkumpulan demo masyarakat beropini tentang umum, mereka harus hadir di situ tanpa willingly ya, tanpa ditagih, karena buat mereka penting buat kita ngejaga jadi watchdognya, jadi pemantaunya. Kalau ada kekerasan atau penyalahgunaan otorita, dia bisa ngedokumentasiin di situ. Dan memang setiap kali habis demo bagaimana itu pasti anak-anak mahasiswa pada lari ke situ tuh. Kantornya di Kuitang. Pada minta perlindungan, pada ntar ceritain gue begini-begini, jadi mereka didokumentasi di situ. Mulai lah tuh yang kemarin demo buruh, hari buruh gue ikut sama mereka. Mereka ada konsep, ada program semua menyumbang, gue mas mau ikut nggak? Ayo boleh gue bilang gitu. Terus buka puasa bareng di situ sama keluarga-keluarga Trisakti, kasus Tanjung Priok, yang sampai sekarang nggak tahu siapa ini kan aneh. Iya benar. Kayak gitu. Jadi yang datang malah menteri baru ya. Betul kayak gitu. Jadi ya di situ gue ternyata gue sangat tergerak banget dan pengen ikutin dan membantu program-program mereka. Yang menarik tuh sebenarnya waktu gue ngeliat Instagram lo ya, lo sebutin semua politisi tuh, dari Luhut, dari Ridwan Kamil, Bu Mega, Anies, Ganjar, ya kan? Semua lo ingetin dengan satu hal, kalau misalnya korupsi sudah awet, dan segala macam. Motivasi apa sih yang lo pengen kasih tahu kalau lo ketemu mereka semua? Ya jangan sampai jadi rangkaian panjang dari sejarahnya pemimpin yang menurut gue hianat ya. Iya. Menurut gue hianat itu bentuknya. Yang dikasih amanah nggak dijalankan, bahkan nggak ada faktanya. Mungkin akhirnya ada yang terbuktikan gitu. Dalam artian kita jangan menutup mata sama prestasi-prestasinya juga gitu kan. Ada banyak udah dibangun gitu. Tapi hal-hal krusial yang udah melibatkan rasa percaya rakyat itu kebanyakan diingkari menurut gue gitu, agen-agennya. Tapi lu stretching 2024 ya bro? Itu kan udah pada keluar jawatan dari sekarang. Udah pada koalisi ini ABC, gue mulai gila deh. Lu memilih nggak sih kak? Sejauh ini sampai pemilu kemarin milih. Cuma gue mulai mempertanyakan nih kalau kayak suara gue tuh berpengaruh nggak sih? Gitu. Di momen-momen krusial kayak pencoblosan itu, karena menurut gua lebih baik gua bukan mengadvokasi untuk golput ya gitu. Cuma akan percuma kalau lo milih tapi setelahnya lo nggak ada perannya, terutama anak muda ya gitu. Lo milih cuma nggak ada, setelah itu ya lo tutup mata atau lepas tangan gitu. Lebih baik lo milih juga dan lo pantau nih orang nih kinerjanya kayak gimana. Ya, karena anak muda kayaknya cuma sebagai sebagai bahan dia aja untuk milih gitu. Oh bahkan lebih buruk lagi tuh. Sekarang lo jadi demografi aja, jadi data aja gitu. Dan pergerakan ya orang-orang
atau koalisi politik ini udah jalan menurut gue. Mereka udah menyusupin ke kegiatan festival musik, kegiatan berkesenian. Di balik itu udah ada agenda mereka untuk ngaruhin audiens anak mudanya gitu. Jadi lu sekarang udah banyak kan festival musik atau ada siapa lah, pejabat negara nongol kayak gitu. Iya, padahal kalau ngubah sesuatu tuh untuk anak muda tuh cuma 4F nih. Apa itu? Food, festival, film, fashion. Dari makanannya, F&B, ya, festival musik, film, fashion. Iya, komponen anak muda tuh ya. Komponen anak muda banget. Komponennya tuh, Gen Z. Iya benar-benar Gus. Ya itu lewat dari celah-celah itu kan, mulai disusupi lah gitu agendanya. Menurut gue jahat banget sih. Gitu, mulai disetir pelan-pelan gitu, opininya, persepsinya gitu. Karena ya dalam 2 tahun ini nih sekarang udah mulai bergerak nih. Gitu kan. Jadi menurut lo anak muda sekarang harus ngapain? Seharusnya. Boleh kan nanya menteri lo tuh. Seharusnya ngapain? Gue juga nggak bisa ngomong mesti ngapain ya. Udah preferensi mereka ya akan sangat sulit untuk gue di sini preaching gitu, istilahnya berkhotbah gitu, susah ya. Karena sebenarnya juga ada mungkin yang punya kesadaran situ, cuma nggak banyak. Cuma menurut gue lebih ngebuka telinga, terus gue tahu sekarang sosial media memainkan peranan besar di hidup mereka. Yes. Dan yang namanya feed-nya mereka itu di catering atau disetel buat ngelihat meng-catering atau istilahnya menjugukan preferensi yang mau mereka lihat. Yang dia mau. Iya. Lu ngeliat TikTok atau Instagram, lu kebayang ngeliat yang bokap-bokap ya terus yang kan lu lihat lu mau ngeliat yang traveling, musik-musik gitu. Tapi coba deh lu sekali buka berita-berita konten yang mengutamakan berita sosial dan politik. Jadi coba disisihkan juga waktu lo untuk membaca perkembangan di sisi itu, cuma handle doang gitu kan. Ya gitu ya kira. Politik buat anak muda penting nggak? Penting banget. Kalau menurut gue penting ya, tapi gue sayangnya nggak muda lagi, jadi menurut gue penting, tapi nggak tahu buat mereka ya. Tapi di situ nanti hidup lo, masa depan lo ya ini lagi main-mainnya nih. Karena udah banyak yang a priori, gitu-gitu kan. Iya, mungkin juga sama kayak zaman kita muda dulu ya, maksudnya lagi kita 20-an, early 30 juga kan boro-boro kayak mikirin istilahnya angsuran rumah kayak gitu kan. Yang kepikiran kan pasti ngeband, wah terus apa nih manggung di mana, dukung di mana besok gitu. Mungkin ya itu fase hidup ya. Cuma ada baiknya sih menurut gue untuk membuka mata juga buat pelajaran sih. Ya sesimpel update aja lah. Gitu. Nggak perlu aktif, nggak perlu ikut turun jalan atau gimana, cuma lu tahu apa yang terjadi. Dan lu tahu mau ngapain gitu. Benar gitu, karena itu masa depan lo nih lagi dimain-mainin. Lagi diatur-atur kayak mainan gitu, kayak catur gitu. Last question nih Kak. Saat sekarang ya, lo udah punya semuanya nih ceritanya nih. Discuss, Ziggy Zaga, Brandas, pekerjaan, keluarga, semua lo punya. Pertanyaannya cuma satu, bagian jiwa mana dari lo yang belum lo fulfill? Itu gampang kok jawab bagus, jadi bapak belum tuh, punya anak tuh belum. Itu ya itu kan rezeki tapi ya harus diminta dulu lah gitu. Jadi itu salah satunya. Terus bukan pindah domisili sih Gus kalau boleh. Bukan gue nggak cinta Indonesia ya, tapi Indonesia nggak cinta gue ya. Enggak. Pemerintahnya menurut gue apa yang manuver dilakukannya menyulitkan rakyat menurut gue. Sekarang nih yang kebijaksanaannya gitu kebanyakan mayoritas gitu. Jadi gue nggak heran kalau misalnya sentimen rakyat tuh makin jelek persepsinya gitu.
Tapi salah satu itulah ya, maksud gue kalau ditanyain gitu. Pertama jadi anak, jadi anak, jadi bapak, seorang ayah, jadi seorang ayah. Gue mau pindah negara. Bukan, yang gimana juga pengen pengen punya keturunan lah gitu kan. Pengen ngebahagiain gua gitu. Dia perlu punya rumah sendiri bos gitu. Maksudnya walaupun sekarang gue yang numpang sama dia gitu kan. Cuma dia pengen tinggal sendiri dan pengennya di rumah di Garut, di kampungnya. Kenapa lo nih? Iya, gitu pengen tuh gitu. Terus pengen tinggal di negara yang tingkat polusi secara ini kondusif lah dengan negara kayak New Zealand. Nah, yang ngambul apa lo kan nanya ya? Atau Turki. Itu dua tempat pengen malu. Turki karena percampuran kultur Eropa sama Timur Tengahnya kuat, nyari masjid masih gampang kalau sholat. Terus ya udah lebih gimana ya? Lebih terbuka juga mungkin masyarakatnya. Itu. Ketiga ya. Menjadi seorang bapak. Iya. Membahagiain ibu. Iya. Ya. Pindah ke negara lain kalau bisa. Untuk domisilinya ya. Domisili. Iya. Itu tiga ya. Iya. Eka Brandas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast.